Di ruang pelatihan, Luo Feng menyalakan lampu. Luo Feng berbaring di sofa dan mengambil helm biru tua di sampingnya. Helm antarmuka komputer otak ini mengeluarkan pantulan biru tua di bawah sinar cahaya. Semakin tinggi peringkat saya, semakin baik, kata Luo Feng dengan lembut. Dia mencium helm itu dan kemudian memakainya. Bas gelombang-gelombang. Asteris 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 asteris. Tanah di sini adalah perak tak terbatas, langit adalah alam semesta tanpa batas. Satu-satunya bangunan di sini adalah menara 7 lantai yang ingin menembus menara langit uji coba. Nama, Luo Feng. Jenis kelamin, laki-laki. Identitas, siswa resmi kamp pelatihan elit. Menara uji coba tingkat, 1,6. Luo Feng tertawa. Di bawah pengingat ruang virtual, Luo Feng dengan cepat mengenakan set seragam pertempuran dan melengkapi senjatanya, perisai, del. Setelah itu, dia langsung melangkah ke dalam menara uji coba. Di padang rumput yang luas, Luo Feng muncul dari udara tipis. Luo Feng, suara elektronik bergema di seluruh dataran, kamu sudah menyelesaikan ujian kelas B lantai pertama, selanjutnya, kita akan melanjutkan ke ujian kelas C. Tujuan Anda adalah membunuh 200 banteng yang mengamuk dalam waktu 50 menit. Di antara 200 sapi jantan yang mengamuk ini, 190 di antaranya adalah level komandan level rendah sementara 10 di antaranya level komandan level menengah. Semoga berhasil. Luo Feng menyeringai, tatapannya setajam pisau. Karena dia sudah berada di kamp pelatihan ini selama sebulan, Luo Feng jelas tentang apa yang harus dia tangani di setiap tahap menara uji coba. Ketika dia mengambil ujian kelas B, dia harus berurusan dengan 100 banteng mengamuk tingkat komandan tingkat rendah. Kali ini, dia harus menghadapi 200, dan 10 di antaranya adalah level komandan level menengah. Dan dia hanya memiliki tubuh tingkat panglima perang tingkat pemula. Singkirkan semuanya dalam waktu 50 menit untuk berlalu. Gelombang-gelombang, 200 ekor sapi jantan yang mengamuk dengan cepat muncul di dataran berumput. Beberapa sapi jantan yang mengamuk di dalam gerombolan ini adalah sapi jantan raksasa berwarna api yang mengamuk. Gelombang-gelombang. Tanah bergemuruh. Di bawah pimpinan 10 ekor lembu jantan tingkat menengah yang mengamuk, gerombolan itu menyerang Luo Feng seperti air pasang menderu. Dengan tingkat kebugaran tubuh Luo Feng, dia mungkin akan kehilangan kemampuan untuk bertarung setelah menerima satu serangan langsung, karena dia akan diinjak-injak oleh gerombolannya. Jadi kali ini, tidak ada kesalahan yang diizinkan. Datang. Luo Feng memegang perisai heksagonalnya di satu tangan dan pedang hantunya di tangan lain saat dia menyeringai dan menyerang seluruh gerombolan. Asteris 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 asteris. Ketika Luo Feng mengikuti ujiannya di menara uji coba, cukup banyak siswa mengetahui tentang apa yang dilakukan Luo Feng berkat siaran dari 6 siswa dari Afrika. Pelajar Tiongkok yang naik ke peringkat 126 tepat setelah memasuki kamp pelatihan bahkan belum mengambil menara ujian uji coba. Dia baru mulai meminumnya hari ini. Dia tidak mengikuti tes dan sudah berada di peringkat 126. Apakah dia akan naik ke peringkat 100 teratas setelah mengikuti ujian? Cukup banyak siswa yang makan siang dengan cepat habis dan menuju ke patung naga hitam. Masing-masing memperhatikan setiap perubahan yang bisa terjadi pada peringkat naga hitam. Sebenarnya, peringkat ini sangat sering berubah, hingga tengah malam tanggal 28. Saat ini, di Villa 3 lantai yang hancur di kota 1001 hutan belantara. Candace Paulinus, yang mengenakan set seragam pertempuran hitam, duduk sendirian. Dia memiliki kantong air di tangan untuk merehidrasi dirinya sendiri. Meskipun dia adalah penerus keluarga Paulinus, salah satu dari 9 keluarga inti aliansi Hari, Candace tidak pernah menurunkan ekspektasi dirinya. Kekuatanku sendiri adalah yang terpenting. Segala sesuatu yang lain tidak ada artinya. Candace menyesap air sedikit, ini sudah tanggal 26, jadi hanya ada 2 hari tersisa sampai peringkat ditetapkan. Sepertinya saya bisa mencapai 50 besar tanpa masalah. Saat ini, Candace sudah berada di peringkat 39. Saya akan melihat apakah saya bisa masuk ke 30 besar, hidung Candace tegak dan tatapannya dingin, siapa sangka bahwa bocah China itu bisa berkembang begitu cepat, dia sudah sekitar 120. Sejak pertempuran yang dipertaruhkan antara teman baiknya William dan Luo Feng, sekelompok kecil yang dipimpin oleh Candace sering mengacaukan Luo Feng.
Misalnya, mencuri mangsa Luo Feng di hutan belantara. Atau menghalangi perburuan Luo Feng. Kamp pelatihan hanya melarang, membunuh satu sama lain dan, perdagangan pribadi. Menyebabkan masalah tidak akan memberi Anda hukuman apapun. Candace melihat ke arah jam tangan komunikasi taktis di pergelangan tangannya. Panggilan telepon dari William. Panggil ulang. Setelah William mengirimkan perintahnya, panggilan itu segera masuk. William, kamu bahkan meneleponku saat aku di alam liar. Mungkinkah kamu merindukanku? Goda Candace. Candace, biarkan aku memberitahumu sesuatu, bocah China itu baru saja mulai mengambil menara ujian uji coba hari ini, suara William terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Apa hubungannya menara ujian cobaannya dengan kita? Tepat setelah mengatakan itu, wajah Candace berubah secara dramatis. Apa katamu, dia baru saja mulai mengambil menara ujian-ujiannya hari ini. Apakah Anda mengatakan bahwa dia tidak pernah mengikuti ujian selama 26 hari terakhir ini? Dia tidak mengikuti ujian dan bisa naik ke sekitar peringkat 120. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Candace benar-benar tidak menyukai Luo Feng, jadi tentu saja dia tidak ingin percaya bahwa Luo Feng sangat kuat. Aku juga tidak ingin percaya, tapi saudaraku, aku harus memberitahumu, inilah kebenarannya, Luo Feng sedang mengambil menara ujian uji coba sekarang. Dan saat ini, beberapa lusin orang di kamp pelatihan sedang menonton peringkat naga hitam di sini menunggu peringkat diperbarui. Beberapa guru di kamp pelatihan juga datang. Bahasa Inggris William yang fasih keluar dengan cepat, jika Luo Feng ini benar-benar masuk ke dalam 100 teratas di bulan pertamanya, maka itu akan luar biasa. Saya tidak percaya ini. Mata Candace seperti mata ular berbisa, aku tidak percaya dia akan bisa masuk ke 100 besar. Aku juga tidak ingin percaya, tapi kamu akan tahu jika kamu ada di sini, di kamp pelatihan, kata William tanpa daya. Tataplah patung naga hitam dan jangan menutup telepon. Beritahu saya segera setelah diperbarui. Perintah Candace. Baik. Di menara lantai pertama ruang virtual, dataran berumput yang luas. Mayat demi mayat sapi jantan yang mengamuk tergeletak di tanah, darah mereka sekarat di dataran berumput. Tubuh Luo Feng penuh dengan darah saat dia menginjak mayat seekor banteng yang mengamuk, wajahnya pucat dan darah menetes di sisi mulutnya. Menggunakan 41 menit 26 detik untuk membunuh 190 sapi jantan pengamuk level komandan level rendah, 10 sapi jantan mengamuk level komandan level menengah. Ujian kelas C, kamu lulus. Selamat. Anda telah melewati lantai pertama dari menara uji coba, siswa Luo Feng, suara elektronik itu naik. Bersamaan dengan itu, seluruh dataran menghilang dalam sekejap. Daerah sekitarnya menjadi gurun. Gurun tak terbatas dan tak terbatas. Ini adalah lantai 2 dari menara uji coba. Menurut apa yang diketahui Luo Feng, setiap menara uji coba dibagi menjadi beberapa kelas A, B, dan C. Misalnya, setelah menyelesaikan ujian kelas A di lantai 2 menara uji coba, level Anda menjadi 2.3. Setelah menyelesaikan ujian kelas B, 2.6. Setelah ujian nilai C, 3.0. Sampai sekarang, Luo Feng baru saja menyelesaikan ujian kelas C di lantai pertama, jadi levelnya saat ini adalah 2.0. Siapa sangka bahwa 100 sapi jantan yang mengamuk di ujian kelas B akan menjadi 200 sapi jantan yang mengamuk dalam ujian kelas C, betapa mengerikan perubahannya. Luo Feng mengenang tentang pembunuhan yang baru saja terjadi dan ketakutan, dengan 10 medium tingkat komandan tingkat mengamuk banteng, meskipun mereka sendiri tidak terlalu mengancam, mereka membagi banteng mengamuk lainnya dan membentuk kelompok kecil yang mengoordinasikan serangan mereka. Petik 2. Berbeda dengan banteng yang mengamuk dalam ujian kelas B yang baru saja menyerbu Luo Feng. Ujian kelas C telah mengatur kelompok. Kecuali jika teknik pedang Luo Feng jauh lebih baik dari sebelumnya, dia akan gagal dalam salah satu bentrokan dengan gerombolan itu. Luo Feng, selamat telah melewati lantai pertama. Selanjutnya, Anda akan mengikuti ujian nilai A di lantai 2. Tujuan Anda adalah untuk membunuh 50 kalajengking lapis baja, level komandan level rendah, dalam 10 menit, semoga berhasil, suara elektronik bergema di sekitar seluruh gurun. Kalajengking lapis baja, monster yang sangat umum di daerah gurun, salah satu monster tipe kalajengking yang paling umum.
Menurut apa yang siswa lain katakan, tubuh kalajengking lapis baja ini cukup kecil, jadi 10 atau bahkan lebih dari 20 dari mereka dapat menyerang satu orang pada saat yang bersamaan. Cara mereka menghindar juga cukup aneh, membuat mereka sulit dilawan. Nilai AD lantai 2 jauh lebih sulit dari ujian sebelumnya. Luo Feng berada di bawah banyak tekanan. Sasa gelombang-gelombang-gelombang. Di gurun yang tak terbatas, kalajengking berwarna merah tua merangkak keluar dari pasir satu demi satu. Jelas kalajengking ini bisa dengan mudah menggali ke dalam pasir. Lapisan dari masing-masing kalajengking ini berwarna merah tua dan ekornya yang panjang dan tajam berwarna hitam legam, tidak ada yang meragukan kekuatan ekornya. Menara uji coba lantai 2 ujian kelas, dimulai. Di kota 1001 hutan belantara, Candace bersandar di dinding saat dia mengobrol dengan William. Berubah, peringkat Luo Feng berubah. Suara terkejut William dilakukan dari jam tangan komunikasi taktis. Berapa banyak yang berubah? Candace kaget. Ini berubah dari tanda pagar 126 menjadi tanda pagar 108. Setelah mendengar ini, Candace menarik napas dalam-dalam, sebenarnya berubah menjadi tanda pagar 108. Seorang pemula di kamp pelatihan ini dikenakan biaya ke tanda pagar 108 dalam bulan pertamanya. Ini memang cukup mengejutkan. Pada saat ini, Candace sedikit menyesal. Dari apa yang telah dicapai Luo Feng sekarang, dia pasti akan menjadi sangat menakutkan di masa depan. Tapi karena mereka sudah menjadi musuh, kurasa aku bisa berhenti mengganggunya dan menjauh darinya, Candace mencibir. Lagi pula, dia hanya tanda pagar 108, dia belum masuk 100 besar. Candace tidak tahu bahwa peringkat Luo Feng hanya naik dari tanda pagar 126 menjadi tanda pagar 108 karena dia lulus ujian kelas C, level Tower of Trial-nya berubah dari 1.6 menjadi 2.0. Ini berarti skor Luo Feng meningkat 25%. Perubahannya sangat mencengangkan. Itu berubah lagi. Candace, peringkatnya berubah lagi, suara William terdengar dari jam tangan komunikasi taktis. Apa itu? Itu berubah menjadi tanda pagar 99. Dia ada di 100 besar. Petik 2. Wajah Candace berubah. Di kamp pelatihan, di depan patung naga hitam di gerbang utama. Beberapa lusin siswa dan sekitar 10 guru wargot semuanya bersemangat dan terkejut ketika peringkat Luo Feng berubah menjadi tidak. 99. Seorang pemula masuk ke dalam 100 besar dalam bulan pertama, hal seperti ini hanya terjadi 5 kali dalam sejarah kamp pelatihan ini. Kelima orang itu benar-benar jenius. Hal seperti ini pertama kali terjadi 20 tahun lalu. Dari 5 orang ini, 4 dari mereka sudah menjadi wargot tingkat mahir, sementara salah satu dari mereka melewati level wargot dan menjadi eksistensi yang melampaui level wargot. Seorang brute kulit putih Rusia yang memiliki kumis besar berteriak dengan penuh semangat. Baik sekali, rookie bernama Luo Feng ini mungkin memiliki teknik, kecepatan, dan teknik pedang yang luar biasa. Cepat dan hubungi penyidik, beritahu penyidik tentang ini. Jiang Fang adalah salah satu orang paling terkenal di lingkaran wargot. Dia dilahirkan dalam keluarga miskin sekitar beberapa tahun periode Grand Nirvana sedang berlangsung. Nasibnya cukup buruk, suaminya meninggal untuk menyelamatkannya di hutan belantara. Karena itu, Jiang Fang mengabaikan semua perebutan kekuasaan antara organisasi dan hubungan, dia hanya fokus sepenuhnya pada seni bela dirinya. Dan dia benar-benar berhasil menjadi seseorang yang hebat. Dijuluki, penyihir bulan, Jiang Fang. Bilahnya yang melengkung seperti dewa. Biasanya, dia tidak suka berdebat dan tidak suka pertengkaran dan perkelahian yang terjadi di antara para pejuang. Dia lebih suka menjadi instruktur di Dojo of Limits. Jiang Fang ini telah berada di kamp pelatihan elit selama hampir 10 tahun. Selain mempelajari teknik pedangnya, satu-satunya hobinya yang lain adalah untuk menyaksikan murid-muridnya menjadi hebat. Untuk menyaksikan murid-muridnya melampaui murid-murid dari para guru lainnya. Jiang, selamat, kata seorang pria kulit hitam botak kurus. Luo Feng sendiri berbakat, tersenyum Jiang Fang. Orang kulit putih dengan kumis besar berkata dalam aksen China, itu karena ajaran nyonya Jiang Fang. Ada kutipan dalam bahasa Cina, apalagi. Itu, siswa yang hebat datang dari guru yang hebat. Petik 2. Di kamp pelatihan, hanya ada sedikit guru perempuan.
Dan Jiang Fang memiliki banyak murid wargot, jadi dia memiliki banyak koneksi. Dia juga sangat kuat dan cantik. Ada beberapa wargot yang mengejarnya. Luo Feng keluar. Setelah mendengar ini, Jiang Fang tidak bisa membantu tetapi menoleh. Dia melihat Luo Feng dengan pakaian kasual sederhana berjalan keluar dari 9 lantai besar. Asteris 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 asteris. Setelah berjalan keluar dari 9 lantai besar, Luo Feng melihat guru Jiang Fang datang dari jauh. Guru Jiang Fang adalah bunga dari kamp pelatihan, bahkan cukup banyak siswa laki-laki yang mengejar guru ini. Karena masa hidup wargot jauh lebih lama daripada rata-rata orang, para siswa tidak mempermasalahkan perbedaan usia 10 tahun atau lebih. Namun, Luo Feng menghormati Jiang Fang. Dalam sebulan terakhir ini, Jiang Fang telah banyak membantunya. Guru, kata Luo Feng dengan hormat. Tidak buruk, kamu tanda pagar 99 sekarang di peringkat naga hitam. Jiang Fang tersenyum saat dia memuji, bagaimana yang kamu lakukan di menara ujian uji coba? Aku gagal ujian kelas A lantai 2, kata Luo Feng tanpa daya. Dia sudah tahu bahwa kalajengking lapis baja-baja akan sulit dihadapi, tapi dia tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya sampai dia melawan mereka. Masing-masing kalajengking ini memiliki cakar tajam dan ekor mirip hantu. Meskipun dia meningkat pesat, dia hanya mampu membunuh 36 dari 50 kalajengking lapis baja setelah melakukan semua yang dia bisa. Akhirnya, dia dikepung oleh kalajengking, diseret ke bawah pasir, lalu dibunuh. Gerombolan kalajengking berlapis baja di gurun benar-benar menakutkan. Pada akhirnya, level menara uji coba miliknya menjadi 2.2. Kalajengking berlapis baja benar-benar menyebalkan. Jiang Fang mendorong, teruslah. Saat ini, Anda berada di peringkat 99. Masih ada sekitar 2 hari lagi sampai kita mencapai tengah malam tanggal 28. Bekerja keras selama 2 hari ini dan cobalah untuk tetap berada dalam 100 teratas. Reputasi saya akan meningkat sebagai guru dari seseorang yang dapat naik ke 100 teratas di bulan pertamanya. Luo Feng tersenyum. Dia akan bekerja keras. Sekitar jam 8 malam, mobil kamp pelatihan pribadi datang satu demi satu saat mereka melaju ke gerbang kamp pelatihan. Para siswa yang pergi berburu di hutan belantara datang satu per satu. Saya mendengar Luo Feng dikenakan biaya hingga tanda pagar 99 di sore hari. Aku juga mendengarnya, Luo Feng benar-benar membantu kami para senior China, haha. Hal pertama yang dilakukan para siswa ini ketika mereka memasuki kamp pelatihan adalah mengangkat kepala mereka menuju peringkat naga hitam. Karena para siswa ini menyerahkan materi monster mereka dan menerima poin pertempuran, beberapa dari mereka naik pangkat dengan 1 atau 2 tempat. Hanya sedikit yang tidak naik, atau bahkan jatuh. Tanda pagar 101. Luo Feng jatuh ke tanda pagar 101. Candes baru saja memasuki kamp pelatihan dan mendengar kalimat ini. Dia tidak bisa membantu tetapi untuk tersenyum saat dia mengangkat kepalanya. Memang, Luo Feng, yang masih tanda pagar 99 di sore hari, sekarang menjadi tanda pagar 101. Semakin mendekati tengah malam tanggal 28, semakin keras semua orang bekerja. Luo Feng, Anda ingin masuk ke 100 besar. Candes mencibir, mengambil ranselnya, dan menuju gedungnya. Fajar ke-27, Luo Feng meninggalkan kamp pelatihan bersama 91 siswa lainnya. Ketika meninggalkan kamp pelatihan, Luo Feng menemukan bahwa peringkatnya adalah tanda pagar 102. Jelas, 91 siswa lain yang kembali tadi malam menyebabkan sedikit perubahan peringkat. Sepanjang hari ke-27, Luo Feng berburu monster. Hanya sampai mendekati jam 10 malam dia kembali ke kamp pelatihan. Luo Feng, panenmu hari ini cukup bagus. Di mobil pribadi kamp pelatihan, seorang pekerja Dojo of Limits mengumpulkan materi dan memasukkan uang itu ke dalam kartu Luo Feng. Poin kontribusi Luo Feng juga meningkat. Pada saat yang sama, dia menerima poin pertempuran untuk kamp pelatihan. Peringkat Anda harus bisa naik beberapa tempat. Terima kasih atas berkahmu, seringai Luo Feng. Pintu masuk utama ke kamp pelatihan. Setelah turun dari mobil, dia berjalan sambil melihat ke arah patung naga hitam besar. Semua perhatiannya terfokus pada sisik naga. Dengan mudah, dia menemukan namanya. No. 98 Luo Feng, 570.403. Ditagih ke tanda pagar 98.
Luo Feng tersenyum dan kemudian kembali ke pagoda Jiangnan. Sekelompok pemuda kulit putih datang dan salah satu dari mereka berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, Luo Feng itu tersenyum. Meskipun dia tanda pagar 98 sekarang, itu akan menjadi tanggal 28 besok, yang berarti dia tidak akan bisa berburu monster. Ketika 91 siswa kembali dari berburu monster, Luo Feng mungkin akan dikeluarkan dari 100 teratas. Jason, kamu mengolok-olok orang lain. Jika saya ingat dengan benar, Anda tanda pagar 179 di bulan pertama Anda. Petik 2. Tanggal 28 April tahun 10 malam. Beberapa siswa dengan senang hati mengobrol di lantai di sebelah patung naga hitam raksasa di kamp pelatihan. Mereka bekerja keras selama hampir sebulan dan melakukan semua yang mereka bisa. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah menunggu di sini untuk hasil akhir. Di luar kamp pelatihan, apartemen hunian berjarak sekitar 3 km. Cepat, siapkan semua peralatan. Kalian semua cepat. Bos memberi kalian banyak uang untuk melakukan ini. Melakukan hal seperti ini seperti sedang berlibur. Bos hanya menyuruh kita melakukan beberapa hal, jadi sebaiknya kita lakukan itu sebaik mungkin. Mengerti? Teriak seorang pria kekar dengan rambut pirang pendek dicat. 5 orang lainnya dengan sigap menyiapkan peralatan. Mengerti, Kapten, kita sudah selesai. Pada layar raksasa di dinding ruangan muncul peringkat, itu memang peringkat naga hitam. Sangat bagus, mengangguk pria kekar dengan rambut pirang pendek diwarnai mengangguk, tunggu sampai peringkat ditetapkan pada tengah malam. Setelah itu terjadi, kami akan segera memberitahu bos. Oh ya, bos menyuruh kami untuk memperhatikan Luo Feng China kami. Mengerti. 5 orang lainnya menanggapi dengan senang hati. Ada banyak informan lain selain regu ini di kota Hongning, terutama di dekat kamp pelatihan, memperhatikan peringkat naga hitam. Tidak hanya siswa di kamp pelatihan elit yang memperhatikan peringkat pada tengah malam, tetapi juga banyak organisasi di seluruh dunia. Organisasi-organisasi ini memiliki informasi tentang setiap siswa tentang peringkat. Tanggal 28 April pukul 22.18. Ruang pelatihan 9 lantai besar. Pintu ruang pelatihan terbuka. Luo Feng, dalam seragam pelatihan hijau tua, sedang berbaring di sofa saat dia mengenakan helm dan memasuki ruang virtual sekali lagi. Di sofa lainnya ada seorang gadis kulit hitam. Hanya dalam 1 atau 2 menit kemudian, gadis kulit hitam itu melepas helm dan membuka matanya. Dia mengumpat sekali atau 2 kali sebelum meninggalkan ruang pelatihan. Tidak lebih dari 1 orang yang dapat memasuki menara uji coba pada saat yang bersamaan. Jadi ketika 1 siswa masuk, siswa lain akan pergi. Lantai 2 menara uji coba. Di gurun yang tak terbatas, 50 kalajengking berlapis baja merangkak keluar dari pasir dan mengepung Luo Feng. Hari ini saya punya 1 jam untuk bermain dengan Anda kalajengking, Luo Feng penuh dengan keinginan untuk bertarung. Membunuh. Pertempuran langsung dimulai. Menara ujian uji coba berakhir tepat saat Anda mati. Itu sebabnya ketika Luo Feng gagal tadi malam, ujiannya sudah berakhir. Namun, selain untuk mengambil menara uji coba, sebagai peringkat 183 di bulan Maret, Luo Feng memiliki 1 jam untuk menggunakan ruang pelatihan dan ruang gravitasi arkeologi. Dan Luo Feng memutuskan untuk menggunakan 1 jam ruang pelatihannya dari pukul 22.20 sampai pukul 11.20 pada tanggal 28. Dalam 1 jam ini, Luo Feng dapat terus mencoba meskipun gagal. Tidak peduli berapa kali dia gagal, dia bisa mencoba lagi. Namun, setelah waktu habis, apakah lulus atau gagal, dia akan segera dikeluarkan dari ruang virtual. Membunuh. 50 kalajengking lapis baja, apakah melompat atau menggali ke dalam pasir atau menyerbu, datang dari segala arah. Luo Feng seperti hantu dan cahaya dari pedangnya seperti kabut dari mimpi. Dia menghancurkan formasi kalajengking lapis baja-baja dan membunuh mereka satu per satu. PUCHI gelombang-gelombang-gelombang. Cahaya bilahnya melintas dan 3 kalajengking berlapis baja jatuh dari udara. Luo Feng, yang memiliki luka di wajahnya, tidak bisa menahan tawa. Sial, setelah mati 3 kali aku akhirnya lulus ujian kelas A tahap kedua. Selama waktunya tidak habis, dia dapat mencoba lagi tidak peduli berapa kali dia mati.
Digunakan 5 menit 6 detik untuk membunuh 50 kalajengking lapis baja tingkat rendah. Ujian kelas A lantai 2, kamu lulus. Selamat, siswa Luo Feng, suara elektronik bergema di sekitar gurun yang terik. Sebuah cahaya berkedip dan semua mayat kalajengking lapis baja menghilang. Tubuh Luo Feng juga dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Luo Feng jelas bahwa ujian nilai A di lantai 2 pada dasarnya adalah batasnya saat ini. Dia meninggal 3 kali untuk melewati tahap ini. Adapun untuk ujian kelas B, kecuali dalam keadaan khusus, dia tidak akan bisa lulus dalam waktu singkat. Saya hanya akan menggunakannya untuk melatih teknik dan teknik pedang saya. Mungkin teknikku akan melangkah ke tingkat yang sempurna. Luo Feng memegang pedang hantunya dan melanjutkan cobaannya. Sekitar pukul 10 malam, mobil pribadi kamp pelatihan berhenti di luar gerbang utama. 2 siswa bersenjata lengkap masuk. Salah satu dari 2 siswa itu adalah Candace Paulinus. Tanggal 28 adalah hari dia pergi berburu. Candace, pemuda berambut pirang, William, menyapanya sambil tersenyum. Selamat, kamu sudah tanda pagar 38. Berapa peringkat Luo Feng? Candace dan William berjalan berdampingan menuju patung naga hitam. Soalnya, peringkat 101. Oh, 102, sekarang 102, William menunjuk ke arah patung naga hitam raksasa. Candace mengangkat kepalanya dan melihat ke peringkat naga hitam dan mengangguk sambil tertawa. Sejujurnya, kekuatan celah itu tidak buruk. Namun, dia bermimpi jika dia ingin masuk ke 100 besar di bulan pertamanya. Petik 2. Seorang pemula yang masuk ke dalam 100 besar di bulan pertama, inilah saatnya seseorang dari UE melakukan itu. Hari ini tanggal 28, dan Luo Feng berburu pada hari-hari ganjil, jadi dia memang tidak punya harapan lagi. William tersenyum. Candace juga tertawa terbahak-bahak. Mendadak, itu berubah. Peringkat Luo Feng dinaikkan. Aneh, hari ini tanggal 28 jadi Luo Feng tidak bisa berburu hari ini, bagaimana peringkatnya naik lagi? Sekelompok siswa yang menyaksikan tercengang. Candace dan William, 2 pemuda pirang ini, mengangkat kepala dan melihat, mereka juga membeku karena terkejut. Peringkat Luo Feng sebenarnya naik dari tanda pagar 102 menjadi tanda pagar 98. Hari ini tanggal 28, bagaimana Luo Feng ini menaikkan pangkatnya? Apakah seseorang melakukan pertandingan yang dipertaruhkan dengannya dengan poin pertempuran sebagai taruhannya? Candace sepertinya baru saja melihat hantu. Mustahil. Tidak mungkin, bagaimana dia menaikkan pangkatnya hari ini? William juga tidak bisa mempercayai ini. Tidak masalah apakah mereka percaya atau tidak, karena inilah kebenarannya. Sebenarnya, Luo Feng baru saja lulus ujian kelas A di lantai 2, yang menyebabkan menara tingkat percobaannya meningkat dari 2,2 menjadi 2,3. Karena itu, rankingnya naik sedikit. Waktu berlalu dari menit ke menit, semua siswa berdiskusi tentang peringkat. Peringkat Luo Feng saat ini berada di tanda pagar 98. Jam 11:04 malam. Sial, ya Tuhan. Oh Tuhan. Semua siswa terperangah. Candace dan William tercengang saat mereka melihat peringkat baru. Tidak. 82 Luo Feng, 570.403, dari tanda pagar 98 menjadi tanda pagar 82, bukankah lompatan ini terlalu gila? Pada saat itu, hampir 100 siswa yang berkumpul di sana semuanya gempar, lompatan ini terlalu besar. Penipu. Aku yakin dia melakukan pertandingan yang dipertaruhkan dengan seseorang dan memiliki poin pertempuran sebagai taruhannya. Seseorang dengan sengaja memberikan poin pertempuran Luo Feng melalui pertandingan yang dipertaruhkan. Teriak seorang siswa dengan segera, cheater. Beberapa siswa tidak percaya bahwa Luo Feng, yang tidak pergi ke alam liar hari ini, dapat mengalami peningkatan peringkat yang begitu besar. Dia tidak curang, Luo Feng ada di ruang pelatihan sekarang. Frase mawar Inggris. Dia ada di ruang pelatihan sekarang, kami melihatnya masuk. Kata sekelompok pemuda kulit putih dan hitam, pria dan wanita, yang datang dari arah 9 lantai besar. Para siswa jenius yang berdebat terdiam satu per satu. Sebenarnya, hanya sejumlah kecil orang yang berteriak, curang, hanya sejumlah kecil dari sekitar 180 orang jenius ini yang iri. Luo Feng memasuki ruang pelatihan pada pukul 22.20. Tepat setelah saya selesai, itu gilirannya, kata seorang pemuda kulit hitam.
Rebecca, Luo Feng mengejarmu. Seorang pemuda kulit putih berjalan. Iya, pemuda kulit hitam itu mengangguk. Oh, jadi Luo Feng ada di ruang pelatihan. Sepertinya dia menaikkan level menara uji coba, yang menaikkan peringkatnya. Semua siswa ini menantikan hal ini, karena hanya 5 siswa jenius yang mampu masuk ke dalam 100 teratas dalam bulan pertama mereka dalam sejarah kamp pelatihan. Namun kasus yang paling awal adalah 20 tahun yang lalu sedangkan yang terakhir adalah 8 tahun yang lalu. Sesuatu seperti ini tidak terjadi di kamp pelatihan untuk sementara waktu. Dan kali ini, sepertinya Luo Feng akan membuat keajaiban. Pada bulan Maret, Luo Feng adalah tempat terakhir dalam peringkat naga hitam, jadi dia hanya memiliki waktu 1 jam di ruang pelatihan, tertawa seorang pria paruh baya berkulit kuning, ini akan segera pukul 11.20. Pada saat itu, tidak peduli apapun, dia pasti akan diusir dari ruang virtual. Rekan-rekan siswa, mari kita lihat bagaimana peringkat berubah pada pukul 23.20. Saat ini pukul 11.18. 19. 20. Candace dan William, dua pemuda pirang, menatap peringkat tersebut. Ini tidak akan naik lagi, ulang Candace dalam hatinya, diperbarui, pukul 11.20 tepat. Peringkat diperbarui sekali lagi nomor 68 Luo Feng, 570.403.